Bab 124, kamu masih. Riana mencoba untuk tidak menganggap serius ucapan suaminya, mengingat saat ini Gali dalam keadaan mabuk. Tentu saja semua ucapan dan sikapnya adalah pengaruh emosi yang tidak stabil. Terlebih, selama mengenal Gali, ini adalah pertama kalinya ia melihat lelaki itu mabuk. Riana yakin bahwa saat ini Gali hanya syok dengan berita-berita yang beredar. Apalagi, secara fisik, wanita di dalam video syur itu memang sangat mirip dengannya. Bahkan memiliki tanda lahir di tempat yang sama. Dengan berurai air mata, Riana menatap sang suami yang kembali terpejam. Gali sempat memijat kepala sebelum akhirnya benar-benar tertidur. Apakah dosa kalau aku bertanya, mengapa Allah menunjukkan cintanya padaku dengan ujian seperti ini? Riana berucap dalam hati, sebab rasa sakit yang bersarang di hati seolah tak tertahankan lagi. Malam itu Riana tak dapat terpejam. Sepanjang malam ia terus menangis dan baru bisa tidur menjelang pagi, selepas menjalankan ibadah subuh. Dah pagi hari ketika terbangun, ia tak lagi menemukan suaminya di kamar itu. Entah kemana Galih pergi. Sejak adanya masalah yang membelit Riana, Aileen jadi lebih banyak diam dan murung. Ia turut prihatin dengan apa yang menimpa saudaranya itu. Beberapa hari ini Riana pun sulit dihubungi. Bahkan Aileen sudah puluhan kali menghubungi nomornya hari ini. Kenapa lagi, sayang? Kehadiran Alfian yang tiba-tiba mengejutkan wanita itu. Ia hanya merespon dengan senyuman, lalu kembali murung seperti tadi. Memikirkan masalah Riana dan Gali lagi? Tebak Alfian. Aileen mengangguk pelan, membuat Alfian mencium pipinya sekilas. Bagaimana perkembangan kasusnya? Aku sudah coba hubungi Kak Riana sejak tadi tapi tidak dijawab. Masih jalan di tempat. Beberapa hari ini Riana bolak-balik ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan, sedangkan Gali sibuk kerja dan tidak pernah pulang. Kasihan Kak Riana. Seharusnya di masa-masa seperti ini dia dapat dukungan dari suaminya. Ucap Aileen. Aku yakin perempuan dalam video itu bukan Kak Riana, Mas. Alfian tak menyahut. Jika dilihat dari masa lalu, Riana memang adalah seorang gadis agresif dengan obsesi gila. Ia bahkan pernah merayu Alfian di apartemen. Semoga saat hasil pemeriksaan nanti membuktikan kalau Riana memang tidak bersalah. Apa bisa Mas melakukan sesuatu untuk membantunya? Mencari orang yang lebih ahli untuk memeriksa keaslian videonya mungkin. Ucap Aileen penuh harap. Sayang, video itu memang asli tanpa editan. Itu sudah dibuktikan dan tidak bisa disangka lagi. Itu yang membuat Gali sangat kecewa. Lagi pula apa? Gali bilang padaku kalau Riana tidak pernah memberitahu kalau pernah ada hubungan dengan Reza. Seandainya sejak awal Riana jujur, mungkin Gali tidak akan mempermasalahkan. Ia memeluk istrinya saat melihat bias kecewa di sana. Maaf, bukan aku membela Gali, tapi aku tahu saat ini dia sedang kecewa. Kamu pasti tahu sesayang apa Gali kepada Riana, kan? Aileen hanya menyahut dengan anggukan kepala. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa, baru kita bertindak. Dalam hitungan detik, Aileen mulai terisak-isak. Alfian mengeratkan pelukan pada tubuh mungil istrinya. Kenangan masa kecilnya terlintas kembali dalam ingatan. Kasihan Kak Riana. Sejak kecil dia tidak pernah bahagia. Aku tahu dia sangat tertekan sejak dulu. Ibu selalu menekannya untuk punya seorang suami yang kaya dan sempurna. Dia dipaksa memenuhi semua obsesi ibunya. Aku sering melihatnya menangis sendirian di malam hari. Dan dia menyimpan semua kesedihannya sendiri. Aileen menyeka air mata, tetapi sia-sia. Tetap saja mengalir dengan deras. Kami dibesarkan dengan kebencian. Saat kami kecil, dia paksa ibu untuk membenciku. Aku tahu dia selalu sengaja makan sedikit agar bisa disisakan untukku, supaya aku juga bisa makan. Dan dia melakukan itu hampir setiap hari. Aku pernah dihukum ibu dikurung di gudang dan tidak diberi makanan. Kak Riana datang tengah malam dan memberiku makanan.
Dia bilang akan memukuliku kalau sampai aku memberitahu ibu kalau dia datang membawakan makanan. Bukannya Riana memang jahat? Dia tidak mau berbagi tempat tidur dengan kamu, kan? Dia tidak mau berbagi tempat tidur denganku karena... Ucapan Aileen terputus di udara. Pipinya mendadak merah. Karena apa? Kenapa mendadak diam? Tanya Alfian. Aileen menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan polosnya. Karena aku sering ngompol di tempat tidur. Ibu akan marah dan memukuliku. Makanya Kak Riana selalu memintaku tidur di lantai. Diam-diam dia akan terbangun di malam hari untuk memberikan selimutnya untukku. Di antara semua rasa sedih itu, Alfian menahan tawa. Sebab Aileen menceritakan semuanya dengan isak tangis bercampur malu. Jadi istriku ini tukang ngompol rupanya. Ia berucap dalam hati. Tidak apa-apa, sayang. Kecilnya tukang ngompol begini, tapi besarnya cantik kayak bidadari, kok? Kepala Aileen yang tadi bersandar di dada suaminya mulai menjauh. Ada sesal mengapa ia harus menceritakan aibnya yang satu itu. Kamu ngetawain aku, kan? Makanya aku malas cerita apa-apa. Alfian hanya tertawa kecil. Bukan ketawain kamu. Itu lucu tahu, anak 7 tahun itu wajar kalau masih ngompol di tempat tidur. Sekarang aku tahu kenapa Riana gak mau tidur sama kamu. Karena takut kena ompol. Riana merasakan lemas pada kakinya saat melangkah memasuki halaman rumah. Wajahnya tampak pucat dan tubuhnya tampak gontai. Hari ini ia harus menjawab ratusan pertanyaan dari pihak kepolisian terkait video syur yang melibatkan dirinya. Bahkan seharian ini ia belum makan apapun, sehingga membuat tenaganya terasa terkuras. Selama beberapa saat, Riana terdiam sambil menatap deretan mobil yang terparkir. Di antara mobil-mobil itu tidak ada mobil suaminya. Sudah beberapa hari ini Galih tidak pernah pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktunya untuk bekerja dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Tadi pagi, sebelum berangkat ke kantor polisi, Riana sempat mengunjungi kantor sang suami dan meminta waktu 5 menit untuk membicarakan masalah mereka, namun ia harus menerima pengusiran oleh staf keamanan kantor. Galih tidak mengizinkannya memasuki gedung kantor. Selain itu, Riana harus menahan malu menjadi bahan cemooh beberapa staf, sebab video syur yang melibatkan dirinya sudah tersebar luas. Kenapa kamu masih di rumah ini? Bukannya Galih sudah mengusir kamu beberapa hari lalu? Nada sinis Mama Indah menjadi sambutan paling menyakitkan bagi Riana. Ia menoleh kepada sang mertua yang sedang duduk di ruang tengah sambil memainkan ponsel. Maaf, Mah. Mas Galih mengusir saya dalam keadaan marah. Jadi biarkan dia menenangkan diri dulu. Jawab Riana. Ya ampun, kamu benar-benar tidak tahu diri. Jelas-jelas Galih menginginkan kamu pergi, makanya dia tidak pernah pulang ke rumah lagi, karena tidak mau bertemu dengan kamu. Seharusnya kamu sadar diri dan angkat kaki dari rumah ini. Tanpa dapat ditahan, bola mata Riana dipenuhi cairan bening, namun sebisa mungkin ia tahan agar tidak sampai meleleh di pipi. Ia akan tampak menyedihkan di hadapan sang mertua. Galih sudah melakukan tindakan yang benar dengan meminta kamu pergi dari rumah ini. Lagi pula Galih bilang sebentar lagi akan mengurus perceraian kalian. Sepasang mata Riana terpejam dengan tarikan napas dalam. Mencoba untuk tidak menelan mentah-mentah ucapan sang mertua. Maaf, Mah. Saya duluan ke atas. Ucapnya, lalu segera melangkah. Sepanjang menuju kamar, ia masih dapat mendengar makian demi makian dari sang mertua. Setibanya di kamar, Riana menjatuhkan tubuhnya di tepi tempat tidur. Terdiam sejenak sambil memikirkan semuanya. Kemudian melirik sebuah koper yang berada di atas lemari. Ucapan Galih beberapa malam lalu saat mengusirnya masih melekat kuat dalam ingatan. Ya, ucapan Mama memang benar. Mas Galih sendiri yang sudah mengusirku. Bahkan beberapa hari ini dia tidak mau bicara denganku. Ya Allah, bolehkah aku mengeluh dengan ujian ini? Riana menyeka air mata yang meleleh di pipi.
lalu meraih ponsel dan mengetikkan pesan untuk suaminya. Namun, ia kemudian tersadar bahwa nomornya sudah diblokir oleh Galih. Air mata pun mengalir semakin deras. Berjam-jam ia menghabiskan waktunya untuk merenung, mencurahkan segala sakit yang ia terima melalui doa. Hingga akhirnya Riana bangkit dari posisi bersimpuh, membuka mukena dan menyiapkan diri. Sebagian pakaiannya ia masukkan ke dalam koper. Ia juga mengambil sehelai kemeja milik Galih untuk dibawa bersamanya. "Maafkan aku, Mas. Aku sudah jadi beban dalam hidupmu." Ia meraih bingkai foto pernikahan dan menatapnya dalam-dalam. Beberapa hari lalu, Riana merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Menikah dengan lelaki sempurna seperti Galih adalah impian banyak wanita. Namun, kini semuanya hancur tanpa sisa. Yang ada hanya luka tak berdarah yang semakin lama menggores semakin dalam. Tiba-tiba pintu kokoh itu terbuka. Riana jadi sangat terkejut saat melihat Galih berdiri di ambang pintu. Lelaki itu tampak sedang menahan amarah. Matanya merah dengan tatapannya menghujam. Ia sempat melirik ke arah tempat tidur, di mana koper Riana tampak sudah rapi. "Mau kemana kamu?" Suara Galih yang terdengar serak menandai bahwa ia sedang dalam keadaan setengah sadar. Riana yakin suaminya itu sedang mabuk. "Maaf, Mas. Bukannya kamu minta aku pergi dari rumah?" Tanpa kata, Galih menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Riana langsung memasang sikap waspada saat suaminya itu membuka blazer dan melemparkan asal. "Lakukan tugasmu sebagai istri." Jantung Riana terpompa cepat. Kakinya bergerak mundur, seiring dengan langkah Galih yang terus maju. "Mas, kamu kenapa?" Riana semakin berdebar saat Galih membuka kancing kemeja satu persatu hingga menampakkan dada bidangnya. Gerakan cepat Galih membuat Riana tak memiliki kesempatan untuk menghindar. Galih mencengkram lengan wanita itu dan menariknya hingga membentur dada polosnya. Riana sempat meringis ketika cengkeraman Galih pada lengannya terasa semakin kuat. "Sakit, Mas," keluh Riana. Seluruh tubuhnya mulai terasa gemetar dan Galih dapat merasakan itu. "Aku jauh lebih sakit dengan pengkhianatan kamu!" Teriaknya penuh marah, lalu menghempas tubuh sang istri ke tempat tidur. Menyadari situasi berbahaya, Riana menggeser tubuhnya menjauh, namun Galih menarik kakinya. Kemudian merangkak di atas tubuh wanita itu. Riana hanya dapat memberontak saat Galih mulai menarik pakaiannya. "Jangan seperti ini, Mas. Kita bisa bicara baik-baik." Riana berucap lirih. "Bicara baik-baik?" Sorot mata Galih tajam penuh amarah. "Kenapa kamu menolak? Ini kan yang kamu inginkan. Aku bisa memberikan kepuasan dan uang kepada kamu." Sekuat tenaga Riana mempertahankan pakaiannya yang sudah setengah terbuka. Galih sangat kasar dan agresif. Ia bahkan tak peduli meskipun Riana terus memberontak di bawahnya. "Ada berapa laki-laki yang pernah kamu puaskan?" Suara Galih terdengar lantang di telinga. Hanya dalam hitungan menit, Galih sudah berhasil meloloskan seluruh pakaian yang membalut tubuh Riana. Wanita itu hanya dapat merintih ketika bibir basah sang suami menjelajahi leher dan dadanya. Air mata Riana pun terburai. Sedih, marah dan kecewa menyatu dalam hati. Harga dirinya dihancurkan berkeping-keping oleh suaminya sendiri. "Sakit, Mas." Rintih Riana ketika merasakan sesuatu yang keras menerobos bagian bawah tubuhnya. Detik itu juga, Galih tersadar dari kegilaannya. Bola matanya membulat penuh begitu menyadari sesuatu yang begitu mengejutkan. Ia berhenti sejenak sambil menatap wanita di bawah tubuhnya. "Kamu masih..." Bersambung.